Oke ya, saya buka. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang hadir, saya cek satu-satu nih. Tadi yang online hari ini ada 24. Kali ini Bapak akan mempresentasikan tugas portofolio desain grafis kelas 10 TKJ. Di sini yang baru hadir, ada hadir yang pertama ada Indri Yusniati. Ucapkan hadir kalau memang hadir. Muhammad Rizky Rivaldi, Novita Ananda Bulan, Sanah Nuraini, TB siapa ini? Anissa ya? Anissa ada? Oke, Tia. Tia siapa ya? Saya baru lihat. Tia emang siapa ini? Ada satu kelas nama Tia. Panjangnya siapa? Oke, nggak apa-apa lah. Ulum official. Oke, Fauzan Ngaziman. Terus ada Gita Awalia, ini santri ya, mungkin nggak dengar suara Bapak, mungkin bisa chat aja, hadir Pak, gitu nggak apa-apa. Kemudian Manggar Sahra. Manggar Sahra ditinggal tidur nggak nih? Manggar Sahra. Oke, Manggar Sahra online tapi nggak menjawab Bapak ya. Mungkin ditinggal mandi apa tidur. Terus Muhammad Arif. Oke, terus Noval Hanif. Noval Hanif Wicaksono. Sama nih kayak Manggar nih, saya ditinggal nih. Terus ada Rega Barilana ya. Ini Rega nih sering aktif nge-WA nih. Terus ada Sartika Purnamasari, Arif Setia, Diana Rama, Dina Sofia, Ferdiansah, ketikan hadir kalau nggak suara dengar Bapak. Oke, hadir ya. Terus ada Hanum. Hanum dengar suara Bapak, Hanum? Kalau nggak dengar chat aja di kolom chat, hadir gitu ya. Ada Ilham Azhar, Indra Putra, Nani Anggreni, dengar suara Bapak? Wah, ditinggal lagi. Ada Halifa. Oke ya, Halifa, ketikan hadir kalau hadir. Oke, hadir, Novel hadir. Oke, saya lanjut untuk tugas berikutnya. Untuk tugas kali ini, kalian sudah kemarin absen 1 sampai 15 sudah melakukan praktek setengah kelas, yaitu tentang bagaimana cara membuat garis, bagaimana cara membuat garis pelengkung, bagaimana cara membuat garis putus-putus. Tapi yang kemarin belum dapat jatahnya praktek, mungkin nanti bisa kita lihat di sini ya bagaimana cara membuatnya. Yang jelas dari aplikasi CorelDRAW ini adalah aplikasi untuk pengolahan sebuah gambar vektor. Apa itu vektor? Vektor itu semacam gambar yang menggunakan garis. Nah, bedanya vektor sama bitmap kemarin udah dijelaskan. Vektor dan bitmap itu perbedaannya, kalau kita zoom gambar bitmap itu akan pecah dan kotak-kotak, tapi kalau vektor tidak, sebaliknya ya. Kalau vektor itu kalau di zoom lebih lama atau lebih jauh, lebih masuk, dia tidak akan pecah-pecah ya. Itu gambaran minggu yang lalu udah saya jelaskan. Dan materi yang sebelumnya kalian sudah dikenalkan namanya software pengolahan gambar vektor. Yang saya kenalkan aplikasi yang pertama untuk pengoperasian software pengolahan gambar vektor, kita gunakan aplikasi CorelDRAW. Yang saya gunakan ini CorelDRAW X7 ya. Mungkin nanti teman-teman atau adik-adik bisa gunakan CorelDRAW versi-versi yang lain. Sebenarnya versi di bawah X7 itu tidak kalah dengan X yang 7 ini ya, bisa X4, X5 dan X6. Tapi lebih saya tekankan untuk hari ini saya gunakan X7. Kemarin sudah
beritahu materi sebelumnya tentang pengertian dari gambar vektor. Jadi gambar vektor di sini disusun oleh sekumpulan garis atau kurva. Yang dimaksud garis atau kurva, kemarin di pertemuan sebelumnya ya, minggu yang lalu kita sudah mengerti apa itu kurva. Lihat kurva di sini kita bisa lihat menggunakan garis pembuatan seperti ini atau dengan cara membuat bentuk. Dengan bentuknya seperti ini nih, kurva. Kurva yang jelas dari kurva ini bisa kita olah menjadi bentuk yang semau kita. Tapi kita lakukan membuat kurva dulu ya dengan cara tombol menu yang ada di CorelDRAW itu. Apa itu tombol di CorelDRAW untuk membuat kurva? Ini. Ada namanya Curve Shapes Tool atau kita bisa tekan F10. Nah, ini contoh dari penggunaan kurvanya. Nah, ini sebagian kalian nanti kalau sudah bisa membuat sebuah dasarnya dulu, nanti kalian bisa membuat sebuah desain grafis, entah itu pamflet, banner, ataupun logo dan yang lain-lain. Oke, saya lanjut di tugas portofolio. Tugas ini bekerja dengan objek menggunakan CorelDRAW. Nah, nanti tadi ada yang nanya, belum Pak, absennya belum bisa diklik di bawah. Memang sengaja belum saya buat absennya agar kalian memperhatikan tugas yang saya maksud di sini. Dari sekarang saya tanya, kalian sudah punya tabungan berapa untuk mendapatkan sebuah laptop? Ya, sudah mendapatkan uang berapa yang saya kasih tips awal semester untuk menabung untuk membuat atau membelikan laptop agar kalian bisa praktek di rumah. Jadi tips Bapak yang saya kasih adalah kalian nabung sehari 5.000 ataupun berapa, dikumpulkan dalam satu semester, yakin terkumpul untuk mencicil membeli laptop ya. Nanti akan disampaikan ke orang tua untuk membelinya. Yaudah, nggak apa-apa. Ini semacam tugas portofolio. Di sini kalian harus pelajarilah kembali materi tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan cermat. Ini materi yang sebelumnya, yaitu pengenalan dari CorelDRAW ya, dari toolnya, dari cara membuat programnya, mengenal wilayah kerjanya. Kemarin kita kenalkan wilayah-wilayah kerangka kerja dari CorelDRAW, yang itu ada pertama title bar. Apa itu title bar? Ini title bar di sini. Title itu judul ya, title itu judul bar ya. Ini misalkan kalau kita buka dokumen baru atau kerangka kerja baru, di sini ada tool title bar namanya. Misalkan kita nama siapa filenya, ini nama file di sini. Kemudian ada menu bar. Menu bar di sini meliputi ada file, edit. Kelihatan ya? Yang di rumah kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, tampilannya di landscape aja handphonenya. Nah, di sini di kerangka kerja CorelDRAW yang kedua ada menu bar. Di sini ada menu bar meliputi ada file, edit, view, terus ada layout, ada arrange, effect, bitmap, text, table, tool, windows, dan help, dan yang lain ya. Kemudian ada toolbar. Yang ketiga ada toolbar. Setelah kita pilih menu bar, di sini di bawahnya akan muncul menu toolbarnya. Misalkan saya klik file, di sini ada apa aja, edit, di sini ada apa aja, kemudian efek, di sini ada apa aja. Jadi kalau toolbar itu akan menampilkan saat kita milih menu bar. Kemudian yang keempat ada property bar. Di dalam property bar itu di dalamnya toolbar. Jadi menu bar, di dalamnya ada toolbar, di dalamnya lagi ada property bar. Di property bar ini kita bisa memilih semacam kayak ukuran kertas, ukuran rotasi kertas, ada portrait, ada landscape. Di sini ada portrait, ini landscape. Nah, ini ada ukurannya, satuannya bisa cm, inci, dan milimeter, dan yang lain-lain. Kemudian di yang kelima ya, ada Windows Control. Di sini Windows Control kalian harus juga tidak boleh mengabaikan. Di sini ada yang namanya minimize, kemudian ada maximize, ada close. Yang ini close yang berbahaya kalau misalkan kalian belum save dokumen kalian atau project kalian, tiba-tiba kalian close, pasti hilang kerjaan kalian. Kemudian yang keenam ada toolbox. Toolbox di sini yang pertama nih, di jar ini nih, ini ada toolbox dari menu Fix Tool, Shape Tool, ada Crop Tool, yang lain-lain ya. Kemudian ada Drawing Windows. Drawing Windows ini nih, di luar kerangka kotak seperti ini. Kemudian ada Drawing Pack. Jadi bedanya Drawing Windows sama Drawing Pack, kalau kalian desain di daerah sini,
kalian akan, ini yang dibaca, ini adalah kerangka kalian, tapi kalau ini di luar kerangka kalian ya, kerangka kerja ya. Kalau ini di dalam drawing page, di sini ada drawing windows. Bedanya kalau misalkan kita ngedit di luar drawing page, tidak akan kebaca atau tidak akan terdeteksi. Yang nantinya kalau kita misalkan kita udah membuat ukuran potret, tapi kita lebih di ukuran potret ini, nanti kalian bisa aja saat convert ataupun ekspor ke gambar ataupun itu pasti yang di luar ini pasti akan ke bawah. Kemudian ada roll. Roll di sini fungsinya buat apa? Roll itu buat kayak garisan nih. Roll itu garisan nih, ada titik-titik dari sentimeter mungkin ya, titik-titik kecil ini adalah roll seperti garisan. Kemudian yang ke-10 ada color palette. Color palette lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini color palette. Di color itu banyak, ada yang RGB, CMYK, sama defaultnya. Nanti kita bisa gunakan yang paling sederhana yaitu menggunakan background atau palette yang CMYK. Kemudian yang nomor 11 yaitu dokumen navigator. Ini adalah navigator navigasi yang kemarin praktek nih, ada PEG 1, PEG 2 dan PEG 3. Ini ada PEG 1, PEG 2 dan PEG 3 adalah yang ini yang dimaksud dengan dokumen navigator. Kemudian yang ke-12 yaitu status bar, kemudian ada navigator di sini, kemudian ada Docker. Docker di sini adalah semacam tampilan indikator juga yang kalau kita memilih sebuah objek seperti kayak sebelah palet ya. Itu pengenalan sederhananya untuk CorelDRAW. Ini setelah keterangan-keterangan kalian sudah baca di minggu yang lalu ya. Apa itu title bar, apa itu menu bar dan yang lain-lain. Setelah itu kalian sudah memahami apa isi dalam CorelDRAW, dari menunya, dari fungsi dari tool-toolnya ya, ada save tool, ada yang lain-lain. Nanti kalian bisa baca materi sebelumnya. Kemudian di materi keduanya, Bapak mengirimkan juga materi tentang bekerja dengan aplikasi berbasis objek menggunakan CorelDRAW. Nah, ini samplingnya. Kalau misalkan kalian sudah bisa mengoperasikan CorelDRAW, kalian bisa mendesain entah itu bikin logo, edit foto, dan yang lain-lain. Jadi setelah membahas mengenai persiapan software, selanjutnya akan dibahas mengenai bekerja dengan aplikasi berbasis software yaitu CorelDRAW ya. Yang pertama kalian membuka dokumen baru, kemudian menggunakan welcome screen. Oke, caranya gimana Pak? Kemarin udah praktek ya. Di sini kalian menggunakan icon new itu baru, dan menu file. Di sini nanti kalian membuat ini ada menu new ya. Ini kan menu tadi kan ini title bar, ini menu bar, ini toolbar ya. Ini apa, nanti kita pilih new untuk menampilkan create a new document, dimana name ini nanti kalian mengisikan nama file yang akan kalian buat atau project yang akan kalian buat. Kemudian ada preset destination, itu bisa kita pilih custom. Dengan size-nya kita bisa pilih ukuran kertas dari F4, F5, A3 dan yang lain-lain. Dengan ukurannya cm ataupun yang lain-lain, ada senti, mili, inci, sampai meter pun ada ya. Dengan kondisi rotasi kerangka kita bisa pilih portrait ataupun landscape. Ini biasa kita pilih primary colornya, kita pilih CMYK saja nggak apa-apa. Resolusinya kita ambil yang 300 dpi. Kemudian kita klik OK aja langsung. Dari OK ini bisa kita langsung menggunakan keyboardnya. Keyboard dapat digunakan untuk memberi perintah. Kita tadi kan pilih ini nih, new. Terus kalau misalkan kita mau dengan cara keyboard, kita bisa tekan dengan cara menggunakan apa? Klik tekan Ctrl plus N atau Ctrl plus new ya, itu artinya. Nah, setelah dibuat seperti ini kerangkanya. Nanti kalian bisa membuat desainnya di sini kerangkanya, tidak di luar di sini, tapi di sini dalam kotak ukuran A4 ini yang tadi kita buat. Selanjutnya, setelah kita buat, ini cara nge-save-nya. Jangan sampai kalau kalian udah bikin project tapi nggak di-save. Dengan cara menge-save-nya, menyimpan dokumennya itu dengan cara setelah dibuka, klik file, pilih menu, submenu itu ada save hingga muncul jendela drawing. Jadi klik save di file di sini nih, di file nanti ada save, nanti tampilan seperti ini. Menyimpan drawing kamu yang akan dibuat. Terus mengukur ukuran halaman, ini tadi saya sebutkan ada ukuran dari inci, milimeter, piksel ataupun
yang lain-lain ya, tapi yang sering populer digunakan yaitu ukuran senti, meter, pixel, mili, dan inci ya. Terus dari sini kalian bisa lihat juga di menu bar di atasnya, kita bisa lihat ukuran-ukurannya. Di sini ada sentimeternya. Kemudian ini untuk mengatur ukuran halaman ya. Terus mengatur teks program. Di sini kita kenal yang namanya toolbox tadi di sini. Sebelah sini ada toolbox, membuat teks. Teksnya kita pilihnya yang text tool ya, text tool. Text tool. Nanti kita bahas satu-satu. Setelah itu kita buat ukuran jenis-jenis hurufnya, font-fontnya ini macam-macam. Ini adalah font Calibri, ini font Corel, dan ini font ada lagi tiga jenis font yang berbeda. Setelah itu kalian membuat objek. Nah, membuat objek kita minggu kemarin kita praktek menggunakan tool yang namanya freehand. Apa itu tool freehand? Tool freehand ini meliputi ada point line, bezier, pen, spline, polyline. Nah, kalian baru belajar minggu kemarin yaitu dengan menggunakan tool pen. Sebenarnya sama aja dari tool-tool yang ada di sini, sesuai kenyamanan kalian nanti kalau saat kalian praktek. Di sini dengan cara menggeser pointer di lokasi berbeda. Jadi tadi contohnya ya, ini contohnya membuat garis gelombang atau garis melengkung. Ini melengkung digabung menjadi gelombang. Nanti digabung lagi menjadi, bisa kita ubah menjadi garis putus-putus. Nah, di sini kita bisa melihat nih ukuran dari yang awalnya 1, mm, 1 mm ya, bisa kita rubah ukurannya menjadi lebih dari 1 mm, bisa 2, jadi agar lebih tebal. Kemudian yang keenam, untuk materi minggu lalu kita belajar membuat bentuk. Ini bentuk segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segi 7 kita bisa buat menggunakan tool yang ini namanya ya, tool. Kita bisa pilih objek hanya langsung, kita bisa ambil warna. Untuk pewarnaan kemarin kita belajar namanya fill dan outline. Outline itu yaitu garis, warna garis. Fill itu warna dalam. Fill itu warna dalam, outline itu warna garis, warna keluar. Nah, outline namanya outline. Out itu keluar, line itu garis. Berarti garis keluar itu ya ini garis keluar. Kalau fill yaitu dalam, di dalam. Nih gambarnya, makanya ada di sini ada gambar cat tumpah itu untuk memberikan warna dalam. Kalau di sini memberikan warna luar yaitu garisnya saja, outline. Gambar kuas di sini ya. Oke, next di pertemuan hari ini, kemarin udah ngisi ya, yang sudah absen, yang sudah mengisi absen saya ucapkan terima kasih. Lanjut di materi berikutnya. Untuk hari ini sangat penting kalian mengerjakan tugas, tapi tugasnya saya bantu di sini. Tugasnya yaitu bekerja dengan objek menggunakan CorelDRAW. Karena kekurangan kalian belum punya laptop, belum punya aplikasi CorelDRAW, dan kita nggak bisa bertatap muka untuk melakukan tugas ini, saya pandu untuk mengerjakan tugas ini. Tugas portofolio hari ini yaitu kalian sudah mempelajari ya, tadi sudah saya singkat balik ke materi sebelumnya dengan singkat, jelas, yang mungkin kalau ada pertanyaan silakan menanya. Kemudian yang kedua, buatlah berbagai bentuk dan garis seperti di bawah ini. Apabila telah selesai, sampaikan kepada guru. Ini maksudnya guru ya, supaya dilihat ya. Kemudian ada yang masuk lagi nih, ada yang baru masuk. Oke, yang baru masuk bisa mengikuti ya, nanti udah lewat nih. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar mana yang merupakan kurva dan bukan kurva. Untuk dapat menjawabnya, buatlah sebuah segi 6 atau segi yang lain. Untuk coba kamu ubah bentuk menggunakan shape tool. Ubahlah objek dengan bentuk dan yang belum dan telah kamu convert menjadi kurva. Perhatikan perbedaannya. Tulis jawabanmu pada selembar kertas dan sampaikan pada gurumu sebagai nilai harian. Ini tugas ini buat nilai harian kalian ya. Nanti kalian saya minta tolong untuk mengamati apa sih fungsi, nanti ya saya jelaskan di sini. Oke, yang pertama nomor 2. Kita ke CorelDRAW. Cara membuat, saya pilih bikin baru lagi di sini. Ini saya geser aja ya. Saya geser. Oke. Kelihatan nggak yang di rumah kursornya gerak? Jawab dong.
Oke. Cara membuat garis, tadi kan udah kenal ya. Ini menu bar, ini apa? Ini toolbox. Ini palet warna sebelah kanan. Atau kalau kita di sini sebelah paling bawah ini adalah historinya. History kalau kita udah menggunakan palet tool yang sebelah kanan akan tampil di sini. Kemudian tugas berikutnya tadi disuruh membuat apa ini tadi? Buatlah berbagai bentuk garis. Nah, ini garis gelombang atau melengkung dan ini garis lurus. Nah, dengan zigzagnya ya. Kita coba untuk membuat garisnya, kita gunakan yang namanya tool yang namanya freehand. Freehand tool kita bisa lakukan dengan cara klik F5, freehand, klik freehand. Nah, di sini banyak kita menggunakan point line, bezier, pen. Nah, kita lakukan dengan cara pilih yang sederhana dulu, kita gunakan aplikasi atau tool yang namanya pen. Maaf ya, maksudnya freehand dengan pilih toolnya namanya pen. Kita klik. Nah, di sini kan bentuk warna gambarnya jadi gambar kuas jadinya. Kita bisa klik sekali, klik kiri nih ya. Ini kliknya dilepas jarinya pada mouse ya, klik kiri. Terus kita bisa klik lagi kiri tapi ditahan. Tahan jadi melengkung. Terus klik lagi ditahan jadi melengkung. Terus klik lagi ditahan jadi melengkung. Stop kita di sini. Kalau kita mau stop, klik double. Klik kiri, klik double. Nah, setelah itu kita buat di sini ya. Kita udah buat namanya garis gelombang atau garis melengkung. Pak, ini kok terlalu besar ya? Bagaimana cara mengecilkannya? Gampang banget. Kalian bisa setelah ini kan kita lagi pilih namanya pen tool. Kita balikan menjadi pix tool. Pix tool itu kan tadi fungsinya untuk melakukan posisi dan melakukan transport objek ya. Nah, ini yang dia maksud objek nih, kita kecilkan di sini. Nah, jadi dia tidak keluar dari area yang ada di sini, ya. Jadi area di sini, oke. Jadi kita bikin projectnya itu jangan. Jadi intinya gini ya, kalau kalian membuat seperti ini, tadi melengkung dengan cara klik kiri, tek gitu sekali, terus ditahan di posisinya di sini, klik lagi, dilengkungkan, ditahan, terus klik di ujung, klik double agar dia putus di ujung A dan ujung B. Nah, coba saya cek masih aja. Nah, ada kesalahan tadi di CorelDRAW. Saya ulang. Ini nih, untuk membuat sebuah garis, kalian bisa lakukan tadi freehand. Di sebelah kiri ada namanya toolbox. Toolbox ini meliputi pix tool, shape tool, crop tool, zoom tool, freehand tool, artistic media tool, ada rectangle tool, ada ellipse tool. Ini ellipse biasa bikin lingkaran, kalau bikin kotak-kotak, bikin objek-objek gitu ya. Jadi di sini fungsinya adalah membuat sebuah tool. Tapi kalau kita misalkan sudah membuat objek, Pak, saya pengen pindah gambar ini dong objeknya. Kalian pindah dulu si kursor ini menggunakan di sini paling atas pix tool agar bisa dipindah-pindah. Ya, dipindah-pindah. Biar setiap penggunaan tool yang ada di sini kembalikan lagi tool menjadi pix tool paling atas. Gitu. Kemudian saya lanjut, tadi saya ulang, ada namanya polygon tool. Polygon tool itu meliputi kita kalau buat objek star macam-macam di sini. Kemudian ada text tool kalau kita membuat teks. Terus ada macam-macam di sini, ada efek. Minggu depan kita belajar tentang efek. Nah, kali ini saya buat garis kayak tadi, seperti saya ulang. Bikin menggunakan pen, coba kita zoom, bagaimana cara membuatnya. Klik kiri, tahan. Klik keduanya ditahan, pelengkung, up. Nah, saya ulang, klik kiri sekali, tek gitu ya. Ini kalau jari saya dilepas, ini seperti ini fungsinya. Terus klik kedua kita bikin di tengah, terus sambil ditahan, tarik ke bawah, terus klik lagi, tarik ke atas, terus kita tutup dengan klik double untuk ujung B nya. Jadi ada ujung A dan ujung B. Nah, ini cara pembuatan garis. Pak, pengen saya tebelin gimana caranya? Nah, tadi kan saya jelaskan di sini ada namanya apa nih, menu apa nih?
pembuatan font. Nah, ini membuat tebal. Ini menjadi tebal, ini tipis. Ini ukurannya 0,5 pt ya, pixel. Nah, ini ada ukurannya 8. Jadi perbedaannya itu. Ini kalau cara membuat, Pak. Terus di yang tugas berikutnya membuat yang namanya garis seperti ini. Lakukan seperti ini ya. Sama, kita gunakan pen. Kita nggak perlu nahan lagi, langsung aja klik sekali, ambil garis lurus, ambil ke sini, ambil turun ke bawah. Nah, kita klik double. Setiap pemberhentian teks atau setiap berhenti sebuah garis ujung, kita klik double. Saya ulang ya. Klik sekali, tarik ke samping, ke kanan. Klik sekali, tarik lagi ke bawah. Klik sekali, tarik lagi ke atas. Nah, di penghujung garis ini, kalian kalau pengen putus, klik double. Nah, ini. Jadi ada 2, kita pilih lagi menjadi 8. Jadi kalau kita buat garis seperti itu. Pak, tapi kalau misalkan garis A dan ujung B kalau digabung bagaimana, Pak? Oke, kita coba ya. Kalau ujung A kita gabung seperti ini, ya. Ini boleh, tapi bedanya apa? Kalau ini kita nggak bisa memasukkan warna dalam. Kenapa? Kalau kita masukkan warna dalam, ini nih belum tertutup. Beda dengan ini, kalau kita pilih yang ini kan bisa nih, kita kasih warna biru. Tapi kalau ini kita nggak bisa kasih warna biru. Nggak bisa, karena ini belum tertutup. Kalau pengen bisa dikasih warna, ini tutup dulu pakai head ini lagi. Klik di sini, gabungkan lagi di sini. Nah, udah gitu coba kita kasih warna. Nah, jadi nggak bisa ya tetap. Jadi bedanya kalau kita nggak menyambungkan dari ujung A dan ujung B, bedanya seperti ini. Kalau ini bisa dikasih warna. Terus, Pak, tadi kan Bapak ngomong yang namanya outline sama fill. Ini yang saya maksud. Ini kan ada fill. Fill di sini ada cat tumpah ya. Kalau kita klik cat tumpahnya, ibarat kalau di mouse itu ada klik kiri dan klik kanan. Kita lihat ya, kita klik double yang warna cat tumpah di bawah. Klik double. Nah, akan tampil jendela seperti ini untuk pewarna. Kita bisa pilih warna, nih kita ganti warna merah. Ini apa namanya, fill, warna dalam. Contoh warna merah. Saya pilih warna merah. Terus, Pak, yang dimaksud outline bagaimana? Nah, sebelahnya outline itu garis luar. Kita klik double aja. Garis luar apa sih maksudnya, Pak? Nih loh, nih. Ini ada garis luar kan, warna hitam. Kelihatan nggak yang di rumah? Kelihatan ya? Garis luar itu warna hitam. Pak, misalkan saya mau ganti warna biru, boleh. Atau warna kuning biar kelihatan ya. Kuning dan merah kan cerah. Kita klik double si outline. Nah, pilih warna yang kuning di sini. Terus ukurannya saya gedein, saya tebelin menjadi 8. Klik OK. Tuh. Jadi ada warna sampingnya. Kelihatan ya? Ada warna kuning sama warna merah. Ini yang dimaksud outline. Manggar. Belum. Apa belum? Yang dimaksud outline apa belum? Belum dengar Bapak? Belum? Ada yang dengar suara Bapak? Siapa nih? Ini Ilham. Iya, tadi saya jelaskan outline apa? Kalau fill warna Oke, warna ini kalau saya ganti di sini langsung klik kiri langsung berubah. Nah, ya, ini dasarnya. Pak, kalau secara cepat kok bisa itu? Kita kalau klik kiri itu warna dalam. Tapi kalau kita mau lakukan klik kanan itu warna luar. Nah, klik kiri warna dalam, klik kanan warna luar. Nah, seperti itu. Ini tugasnya. Jadi kalian paham ya bagaimana cara membuatnya.
Terus di tugas berikutnya yaitu perhatikan gambar di bawah ini, dan gambar mana yang merupakan kurva dan bentuk kurva. Untuk dapat menjawabnya, buatlah sebuah segi 6 atau segi yang lain dan coba kamu ubah bentuknya menggunakan shape tool. Ubahlah objek dengan objek yang belum dan telah kamu convert menjadi kurva. Perhatikan perbedaannya. Tulis jawabanmu pada selembar kertas dan disampaikan pada gurumu sebagai nilai harian. Oke, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Saya buat seperti ini. Kita coba buat di CorelDRAW. Saya hapus. Buat segi 6. Kita pilih menu yang namanya polygon. Kita pilih yang segi 6. Nih, udah pilih ya, menu polygon di sini. Di bawah elips, terus di atas kalian bisa pahami di sini kita pilih yang namanya segi 6. Tadi diminta segi 6, tapi bebas ya segi 6 atau segi berapa. Terus kita tarik, tahan shape atau tahan Ctrl untuk biar tidak. Nah, seperti ini. Kita tarik. Kemudian perintahnya kita gunakan yang namanya shape tool. Shape tool itu nih yang ini ya. Shape tool. Shape tool itu digunakan untuk membuat kurva ya, tapi sebelumnya kita belum mengkonvert menjadi kurva. Apa itu kurva? Minggu kemarin, kurva itu adalah membentuk garis-garis yang kita buat sesuai. Nah, kita pilih shape tool. Di sini kalau kita shape tool ada garis-garis, lihat nggak? Ada titik 1, titik 2, titik 2, macam-macam titik nih. Kalau kita pilih shape tool, kita bisa tarik seperti ini. Nah, ini buat bintangnya. Diulang Pak, saya ulang. Nah, enaknya di situ. Ini bisa seperti ini. Ini kalau kita belum membuat sebuah convert menjadi kurva ya. Ini masih menggunakan shape tool. Perbedaannya itu. Terus saya ulang. Ini saya copy paste dulu. Caranya gini kalau ingin copy paste. Ini klik kanan, tarik ke kanan, pilih copy her. Saya ulang, klik kanan, drag atau geser ke kanan, copy her, lepas, copy her. Klik kanan, tarik ke bawah, lepas klik kanannya, pilih copy her atau copy di sini. Seperti ini, copy her, terus copy her. Seperti tugas yang tadi, kita akan suruh membuat seperti ini, dan seperti ini, A sampai F. Kita buat yang A dulu, yaitu kita buat seperti kayak tadi, pilih shape tool, gitu ya, kita tarik dari sini. Kalau ini kan bintang. Kalau kita tarik dari sini. Nah, sudah ya jadi satu di sini tuh. Jadi satu, kita nanti beri warna dalam boleh. Terus ukurannya kita perbesar biar kelihatan 4. Nah, terus gambar keduanya yaitu seperti ini. Ini perbedaannya kalau kita menggunakan kurva ya. Kalau ini kan menggunakan shape tool. Ini belum di-convert. Kalau bikin seperti ini kan gimana ya, susah ya kalau kita nggak cermati ya. Nah, kita yang ini, yang kedua, objek kedua, kita klik kanan, pilih yang namanya convert to curve ya, convert to curve ya, konversi ke kurva, atau kita bisa lakukan pada keyboard dengan tombol Ctrl plus key, queen ya, key. Kita klik, nah, curve udah. Habis itu kita pakai namanya shape tool lagi. Nah, kita sesuaikan. Gambarnya seperti ini. Oke, kita tarik dari sini. Kita tarik dari sini ya. Terus bentuknya seperti ini. Oke, udah sama ya. Sedikit sama, kita beri warna dalam. Kemudian kita beri outline-nya lebih tebal. Ini gambar kedua. Tapi ini outline-nya nggak ada ya. Bisa kita lihat. Kita outline-nya nggak ada nih. Outline-nya nggak ada nih. Apa itu outline? Ilham, outline itu apa? Garis. Nah, garis luar kita hilangkan. Boleh kita pakai cara manual seperti ini di pojok bawah. Klik double. Kita geser biar kelihatan. Di sini ada white. White itu lebar. Pilihnya yang non. Non itu tidak. Hairline itu tipis. Kalau ini ukuran tipis, kalau ini banyak, tapi kita tugasnya tidak menggunakan outline atau tidak menggunakan warna luar. Kita klik non.
Setelah itu kita oke. Nah, jadi tidak ada garis tepi di pinggir. Tidak ada garis tepi di pinggir. Setelah itu gambar kedua. Gambar ketiga. Ini membuat bintang. Ini kita bisa gunakan dengan cara yang seperti ini sama ya. Kita klik objek ketiga. Terus kita langsung ke Shape Tool. Nah, habis itu kita tarik yang sebelah sini. Nah, jadi itu bintang. Tinggal digeser. Nah, jadilah bintang. Kita kecilkan. Kita beri warna dalam lagi. Terus kita di sini ada outline. Seperti tadi, outline-nya kita tebalin menjadi 4. Oke. Pak, masih bengkok-bengkok, ya udah kita lurusin kan bisa. Nah, bisa aja kita luruskan seperti ini. Nah, kita kalau membuat bintang gampang di sini. Nah, oke, ini bintang. Kemudian gambar keempat D. Wah, ini banyak banget nih. Lancip-lancipnya. Kita bisa tambahkan segi di sini, bebas, macam-macam. Tambahkan segi menjadi segi 9 ya. Terus perintahnya apa? Kalau pengen buat seperti ini, kita gunakan yang namanya convert to curve. Convert seperti ini. Kalau ini kan masih garis lurus, tapi ini masih kita sesuaikan yang kita mau. Yaitu klik kanan, convert to curve, terus pilih Shape Tool. Nah, pilih Shape Tool-nya. Kemudian di sini tinggal ditarik nih ujung sini, terus ujung sini, ujung sini, ujung sini, terus sampai semuanya kena semuanya, sampai berhasil. Oke, inilah sama nggak seperti ini. Hanya saja ini lebih banyak ya. Ini contohnya. Kalau misalkan mau dibanyakin, tadi seginya harus ditambah lagi. Ini outline-nya masih tipis, tugasnya di sini suruh membuat tipis, boleh kita tebalkan sama seperti yang lainnya. 4, boleh. Ini gambar keempat berhasil. Gambar yang kelima, ini kita kira-kira menggunakan apa nih? Curve atau Shape Tool. Nah, ini bisa kita coba kita pakai Shape Tool. Bentuknya seperti apa nih? Seperti ini nih. Nah, ini harus dirubah menjadi curve. Klik kanan, convert to curve kayak tadi ya, convert to curve. Terus habis itu Shape Tool, tinggal ditarik sesuaikan gambar yang diminta. Gambar yang diminta itu seperti ini. Nah, terus ini ya, terus ini ditarik. Kalau ini perlu kita delete nggak apa-apa, ini kita tarik. Nah, ini ujungnya ke sini, set. Nah, jadi kan kita kasih warna dalamnya, terus kita tebalkan ukurannya 4. Nah, ini yang gambar kelima. Gambar terakhir ini ada ujung berapa nih sisinya, kita convert dulu. Seperti tadi, klik kanan, curve, convert to curve, terus pilih Shape Tool ya. Habis itu kita atur sesuai yang diminta tugasnya. Seperti ini ya contohnya ya. Saya tarik dulu deh, ini contohnya ya. Terus saya pilih, ikutin alur ininya, terus di sini, terus kemudian ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ya enggak. Terus ada lagi yang ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini kalau kurang bisa kita tambah, klik kanan, add. Nah, di sini kan udah tambah nih. Terus kita tambahkan lagi di sini menjadi panjang. Kita tutup di sini. Di sini ada lagi nih, kita tambahkan lagi aja titiknya. Di sini kemudian ada lagi tambah di sini, ya enggak. Terus ini tambah lagi. Nah, cukup lah.
seperti ini. Kita kasih warna dalam, klik kiri, kita kasih outline-nya tebalnya sama 4 pt. Nah, jadilah gambar A, B, C, dan E, F. Itu. Paham ya? Ada kesulitan, ada pertanyaan nggak dari tugas ini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti Bapak akan share video ini di channel Bapak biar kalian bisa paham untuk mengulanginya. Misalkan kalian mau coba di laptop masing-masing atau di warnet, biasanya warnet juga ada yang ada keinstall CorelDRAW. Nanti tugasnya untuk hari ini, absensinya kalian mengamati proses yang tadi Bapak jelaskan. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya di sini? Dari 24 orang yang aktif? Ada yang mau bertanya nggak? Saya suka yang banyak nanya. Ada pertanyaan? Nah, untuk tugasnya, kalian di sini saya minta untuk mengamati ini ya, untuk mengamati kalian saya minta tugasnya yang pertama jawab apa yang kalian tangkap dari tugas portofolio. Kemudian saya minta upload yaitu saya minta uploadnya kalian bisa ngakses di channel Bapak nanti ya. Yang sekarang hadir bisa tuliskan nanti ya. Coba ya Bapak. Coba. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Muhammad Rizky Rivaldi. Sana Nuraini ada pertanyaan nggak? Belum, biasanya ada pertanyaan belum? Shock. Kenapa? Gimana? Ya, tadi kan Bapak kan mempraktekkan bagaimana cara membuat garis. Nah, tool-tool apa yang digunakan, syarat-syaratnya apa. Pengamatan kalian di sini kan di tugasnya di sini juga dijelaskan. Jadi kalian tuh sebenarnya suruh membuat seperti ini karena keterbatasan kalian tidak bisa melakukan praktek. Pelajarilah di sini, kalian mengamati, buat ini kalian garis aja lah di kertas gitu ya, lengkungan seperti ini sama ketebalannya yang beda, terus garis ini juga ketebalan yang beda. Jadi yang ketiga ini perhatikan gambar di bawah, dari sini bukan kurva untuk dapat menjawab ya. Jadi sini kalian membuat mana sih yang termasuk kurva, mana yang tidak termasuk kurva. Tadi kan udah Bapak jelaskan prakteknya. Yang pertama menggunakan kurva yang mana nih? Yang tanpa kurva bagaimana nih? Tadi kan ada kan caranya, klik kanan, convert to curve, terus pilih shape tool. Nah, dari keenam gambar ini, mana nih yang menggunakan shape tool, mana yang menggunakan yang harus dirubah dulu menjadi curve. Tadi kan ada tuh caranya. Mana nih yang dirubah menjadi curve, mana yang tidak. Ini antara ini dari 6 ini ada A, B, C, D, E, F. Mana sih yang tadinya segi 6 yang harus dirubah menjadi curve? Itu aja pengapatannya. Tapi saya minta untuk tugas atau absensi gambar sesuai yang kalian minta tadi, yang Bapak minta. Jadi tugasnya nanti ini nih ya. Saya kirim ya. Saya ambil di sini, saya masukkan. Oke.
Jadi kalian sudah bisa absen. Absennya silahkan diklik di sini, jangan di komentar ya. Jangan di komentar. Jangan di komentar, klik di sini. Oke? Paham semuanya? Nanti pas diklik di sini, klik di sini. Diklik di sini, kalian tulis nama misalkan Ilham 10 TKJ, terus tulis berikutnya, tapi Ilham harus baca di sini nih. Sebelumnya sudah membaca dan mengamati materi di sini ya, 1 2 3. Kemudian apakah apa yang kalian tangkap dari hasil tugas portofolio hari ini, dan kemudian upload hasil pengamatan kalian. Jadi saat upload pengamatan kalian di sini kalian harus memoto hasil kerja kalian. Di garis, bikin garis ya, seperti tadi bikin garis, bikin lekukan, dan yang terakhir menjawab soal yang keduanya itu kalian mengamati dari tugas yang ada di sini. Ya. Ya, di sini nanti kalian bisa lihat bagaimana caranya. Nah, di sini kalian serahkan tugas. Kalian karena nggak bisa membuatnya, kalian bikin di gambar kertas kosong ataupun kertas buku tulis. Paham? Kalau saran saya di buku tulis, buku kosong, buku HVS kosong, biar tidak ada garis. Kalau buku tulis kan ada garis. Untuk yang santri, kalian bisa minta kertas, ya, untuk santri, untuk siapa namanya, Ferdiansah, Khalifa, dan kita minta kertas lembar kosong satu-satu, digaris, pakai pensil boleh, pulpen juga nggak apa-apa. Kemudian nggak usah dipoto, kalian screenshot aja, tapi si kertas itu dikumpulkan besok hari Kamis ke Bapak, atau di meja Bapak hari ini juga bisa. Jawab si Ferdiansah, terus apa lagi, Noval, Gita, sama Khalifa, jawab di chat. Siap mengerjakan tugas hari ini dengan membuat garis lurus yang tadi yang ada di website, kemudian kumpulkan ke Bapak. Tapi kalian tetap isi absensi. Ya. Coba dengar nggak kita, Ferdiansah, Khalifa, Noval. Siap ya, kita siap, Ferdiansah siap, Khalifa siap, coba Noval siap, Khalifa siap. Oke, saya minta hari ini kumpulkan. Kalau misalnya keburu, sekarang satu orang atau empat-empatnya orang minta lembar kertas kosong, disuruh pemuklis untuk mengerjakan tugas. Paham ya? Ini contohnya tadi ada di sini. Kalian menggambar seperti ini, ya, seperti ada di CorelDRAW. Tadi Bapak gambarnya saya update, gambarnya jadi ini seperti ini aja, yang sesuai kita praktekkan. Setelah itu Bapak akan merekap absensi yang kalian tugaskan hari ini. Oke, paham? Yang di rumah juga paham tugasnya? Yang di rumah tolong jawab. Ya, siap. Ilham mau nanya apa? Kenapa? Iya, tapi pakai lembar kosong ya. Kalau pakai CorelDRAW kalian kan belum punya laptop ataupun nggak ada softwarenya. Iya, digambar di kertas kosong. Ya, itu tugas hariannya. Yang lurus, jangan harus pakai garisan. Kenapa? Garisnya yang ini ya. Nanti saya yang di website yang ini. Yang di website. Nanti ikutin yang ada di website. Iya, ada gambar 6 kan? Ada di atasnya ada garis. Nah, itu nanti kalian ikuti. Oke, paham? Oke. Jadi ini yang hadir ada 25, tadi harusnya yang udah ngumpulin tugas atau isi absensi berarti udah ada 25 juga. Oke, paham ya? Sebelumnya ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup? Kalau cukup, tidak ada pertanyaan, tidak ada yang alasan tidak mengerjakan karena saya udah praktekkan, kita saling memaklumi.
Semoga pandemi ini segera usai agar kita bisa bertatap muka kembali ya. Oke, saya akhiri ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf bila penjelasannya kurang, ataupun nanti kalau misalkan bingung bisa japri ataupun WA Bapak, ataupun tanya secara, kalian kan punya kelas gitu kan, grup kelas, tanya-tanya sama teman-temannya. Oke ya, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini, mata pelajaran desain grafis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mangga silakan bisa live.